wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu pada semester 2 ini. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini untuk anak-anakku yang duduk di kelas 8 pada semester genap ini. Jadi sebelum kita mulai, kita tahu dulu siapa penemu Pitagoras. Oke, penemu Pitagoras adalah Pitagoras yang terkenal dengan nama Bapak Bilangan. Beliau bernama Pitagoras, lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Beliau adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dia juga dikenal sebagai Bapak Bilangan. Banyak sumbangan penting yang dia berikan pada dunia filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Baik anak-anak, kita mulai saja. Seperti apa sih Teorema Pitagoras itu? Pengertian Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras ini hanya berlaku jika segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi, tidak berlaku apabila segitiganya adalah segitiga yang lain. Seperti itu ya, anak-anak ya. Seperti apa sih segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku seperti ini. Jadi, salah satu sudutnya ada yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi segitiga siku-siku seperti ini, dia punya 3 sisi, alas, tinggi, dan sisi miring. Baik anak-anak, alas dan tinggi adalah sisi segitiga yang mengapit sudut siku-siku. Jadi dia ini alasnya B, lalu tingginya adalah A, ini adalah mengapit siku-siku. Seperti itu ya. Jadi A dan B bisa dikatakan dia adalah sisi siku-siku karena mengapit siku-siku. Seperti itu ya, Nak. Lanjut. Sedangkan sisi miring adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut siku-siku. Sisi miring disebut juga hipotenusa. Jadi yang mana? Ini siku-siku, seberangnya saja. Nah, ini adalah sisi miring. Bisa disebut juga hipotenusa. Sehingga perhatikan kalau Ibu punya segitiganya kok miring-miring ya, seperti ini. Nah, seperti ini dengan siku-siku di sini. Oke. Kalau tadi dia tegas, ada alasnya yang di bawah, tingginya yang tegak, miringnya yang miring. Oh, benar-benar alas di bawah, tinggi yang tegak berdiri, dan sisi miring benar-benar miring. Kalau posisi segitiganya seperti ini bagaimana? Seandainya saya buat di sini A, di sini B, dan di sini C. Yang mana yang sisi siku-siku? Baik, sisi siku-siku yang mengapit siku-siku, maka sisi siku-siku adalah A dan B. Seperti itu ya, mengapit siku-siku. Mengapit siku-siku. Bu, alasnya mana, tingginya mana? Yang terpenting adalah dia sisi siku-siku, bukan sisi miring. Ya. Jadi sisi miring yang mana? Seberangnya siku-siku. Berarti inilah sisi miring. Ini sisi miring. Cukup jelas ya anak-anak ya? Baik, kita lanjut. Rumus teorema Pitagoras kita punya 3 karena sisinya ada 3 seperti ini. Jadi nanti kita aplikasikan pada contoh ya anak-anak ya. Mencari sisi miring ditambah, sama kuadrat, kuadrat, kuadrat. Mencari sisi alas dikurang. Mencari sisi tinggi dikurang. Jadi catatan yang perlu diingat adalah hanya jika mencari sisi miring dia ditambah. Seperti itu ya. Yang lainnya sama, pakai kuadrat, kebalikan kuadratnya. Baik, kita langsung pada contoh menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Contoh, saya punya nomor 1 seperti ini. Hitunglah panjang sisi AC atau sisi miring atau hipotenusa. Lanjut. Pembahasannya AB-nya 6, BC-nya 8, ditanya AC. Kita bisa pakai teorema Pitagoras tadi. Kalau cari sisi miring, dia rumusnya ditambah.
Jadi perlu diingat ya, yang perlu diingat adalah begitu, sisi miring rumusnya ditambah, yang lain dikurang. Bagaimana caranya? Baik, kita mulai. Yang ditanya adalah AC, maka AC adalah, langsung saja akar ya, saya buat akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kenapa ditambah, Bu? Karena sisi miring. Sisi miring ditambah. Tuh ya. Sama dengan akar 64 tambah 36. Sama dengan akar 100. Maka AC akar 100 berapa? Berapa kali berapa supaya 100? 10 cm. Paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Soal yang kedua. Contoh yang kedua, saya punya segitiganya seperti ini. Alasnya ada, sisi miringnya ada, yang ditanya adalah sisi siku-siku tingginya. Oke, lanjut. Sama seperti tadi, jika sisi miring dijumlah, tetapi jika sisi yang lain dia dikurang. Oke, sekarang sisi miring atau bukan? Bukan sisi miring. Maka kita buat dikurang langsung. Maka AC sama dengan akar 15 dengan 12 lebih panjang 15. Maka 15-nya duluan ditulis. Kurang 12 kuadrat. Sama dengan akar 225 dikurang 144. Sama dengan akar 81. Berapa kali berapa yang sama? Hasilnya 81. 9 kali 9. Maka hasilnya adalah 9 cm. Paham ya anak-anak ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Contoh yang ketiga, saya punya seperti ini, ABC. Diketahui A-nya 5, B-nya 4. Berapakah C-nya? C-nya berarti alasnya, sisi siku-siku alas. Maka sama seperti tadi, jika sisi miring ditambah, jika bukan sisi miring dikurang. Bukan sisi miring atau sisi miring? Bukan sisi miring. Maka kita lanjut, yang ditanya adalah C, maka C sama dengan, berarti dikurang ya. Maka A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Maka sama dengan akar 25 dikurang 16. Maka akar 9. Berapa akar 9? Berapa kali berapa supaya 9? 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 3. Baik anak-anak, sampai di sini saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tolong dipahami, tolong dimengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.